Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Al-hadits. Alhamdulillah, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang luar biasa. Apa? Kita diberi umur dan kita sehingga bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Luar biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena bulan puasa, kalau kita berdoa diijabah oleh Allah. Kalau kita beribadah dilipat gandakan pahala ibadah kita. Kalau kita bersedekah, maka sedekah kita adalah terafdol, terutama. Apapun ibadah, perbuatan kebaikan kita di bulan suci Ramadan sangat luar biasa. Makanya ayo, selagi kita ada kesempatan, kita terpilih oleh Allah. Ayo, jangan sia-siakan umur kita di bulan suci Ramadan ini. Pakai untuk menghadap Allah, pakai untuk mendekat kepada Allah, pakai untuk beribadah sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya musuh, berhenti kita bermusuhan. Kita benci-bencian, ayo kita berhenti membenci. Kita habis bertengkar, ayo kita salam-salaman. Jangan sampai pertengkaran, pembencian kita menjadi berketerusan. Insya Allah. Karena ada hadis Nabi. Seperti apa? Jadi barang siapa yang bermusuhan, tidak saling berkata, lebih daripada 3 hari, melebihi 3 hari, kita belum baikan, maka seandainya kita meninggal dalam waktu itu, maka tempat kita adalah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Jadi seandainya nih kita punya musuh nih, atau kita habis bertengkar, kita misalkan saling benci membenci sampai lewat 3 hari. Pas udah 3 hari, misalkan lewat 3 hari nih, kita belum baikan, kita meninggal, neraka tuh tempat kita. Naudzubillahi min dzalik. Makanya di kesempatan bulan suci Ramadan ini, ayo jangan sampai kita punya musuh. Jangan sampai kita saling benci membenci. Ya, ini Al-Fakir bicara sedikit lah tentang adanya polemik nasab nih. Polemik nasab ya. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani meneliti tentang nasab suci Rasulullah. Al-Fakir senang. Yang sementara Al-Fakir ya, sebelum Kiai Haji Imaduddin meneliti tentang nasab Rasulullah, Al-Fakir tidak ingat-ingat tuh kitab nasab tuh.
Ya, kita baca paling itu aja. Kita senang kitab tasawuf ya, kitab tasawuf, fikih, tauhid ya, utamanya kitab tasawuf seneng banget itu Al-Fakir. Tuh, jadi kita nggak mikir-mikir tentang nasab gitu, tapi dengan adanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang nasab suci Rasulullah, wujud daripada kecintaan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, jadi semua tercerahkan, seluruh dunia tercerahkan. Yang sementara waktu ini, wah kita memuja-muja klan Ba'alwi ya, kita puja-puja. Apapun yang mereka katakan, wah kita ikuti. Tidak kita memikirkan tentang hadis. Kita tidak memikirkan tentang Al-Quran. Bila mana kata Habib A, ya udah kita ngikuti Habib. Ya namanya juga cucu Nabi. Ya mau bilang apa? Misalkan hadis perkataan Nabi. Jalan. Terus Al-Quran pun dari Allah dikatakan oleh Nabi. Ini ada orang katanya cucu Nabi. Ya udah, wajar kalau banyak orang lebih taat, lebih tunduk, lebih nurut, lebih percaya kepada klan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi. Ya bukan cuma, sebenarnya ini adalah rahasia Allah. Jangan sampai orang-orang ini tersesat, jangan sampai orang-orang ini salah jalan, sehingga Allah mengutus satu orang yang benar-benar pinter, cerdik, yaitu apa? Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, diutus oleh Allah untuk menerangkan tentang hal nasab. Sudah 3 tahun sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab pertanyaan beliau. Subhanallah. Berarti adanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani di muka bumi ini ya bukan hanya kebetulan. Pasti yakin Al-Fakir ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencerahkan umat. Jangan sampai umat ini tersesat, salah meyakini. Insya Allah. Wah, ada orang-orang ya yang mungkin ini bukan tidak cerdas ya. Kalau masalah kita berbicara cerdas ya, emang orang-orang yang begitu banyak di dunia ini emang tidak kurang cerdas. Makanya banyak yang bisa bikin berbagai macam lah. Bisa bikin satelit, bisa bikin kapal terbang, bisa bikin berbagai macam. Itu kan tandanya daripada kecerdasan. Tapi kecerdasan tidak menjamin orang itu menjadi iman. Kecerdasan tidak menjamin orang itu benar. Tuh, jadi oleh karena itu, ya mari kita umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, ayo kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah diutusnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di muka bumi ini. Al-Fakir yakin. Yakinnya apa? Udah 3 tahun lebih pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kepada klan Ba'alwi, satu pun belum ada yang bisa menjawab. Satu saja. 12 pertanyaan, satu saja belum ada yang bisa menjawab, apalagi 12 pertanyaan. Subhanallah. Makanya Al-Fakir mengajak kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ya, khususnya Indonesia, umumnya dimanapun berada, ayo. Bukan kita percaya kepada Kiai Imaduddin, tapi kita mengkaji, membaca, meneliti susunan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Tapi kalau kita misalkan berpikir dengan jernih, hati kita bersihkan daripada sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kotor, kita meminta kepada Allah, bersihkan hati kita, kosongkan hati kita dari segala hal apapun, teliti, baca, insya Allah kita akan mendapat hidayah. Bahwa betul, bahwa benar, bahwa klan Ba'alwi itu adalah bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi, tapi itu adalah keturunan Maimun Al-Qaddah, pendiri dinasti Fatimiyah yang mengaku cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang kita lakukan? Apakah kita harus bermusuhan dengan Habib? Bukan. Apakah kita harus jauh dengan Habib? Tidak. Apakah kita harus saling membenci dengan Habib? Jangan. Justru kita ayo rekatkan persaudaraan kita, bersatu, menyatu kita dengan Habib. Kalau kita misalkan punya mantu Habib, ya teruskan. Kalau kita misalkan bersyarikat, berdagang, berbisnis dengan Habib, ayo lanjutkan. Kalau kita berteman misalkan dengan Habib, ayo
perbaiki, rekat pertemanan kita. Cuma satu, jangan sampai kita punya rasa, jangan sampai kita punya keyakinan, jangan sampai kita kena doktrin bahwa Habib itu turunan Nabi. Jangan, karena itu bukan turunan Nabi. Kenapa? Ya konsekuensinya apa? Coba lihat kita di dalam kitab Ar-Rasail ya, fi ilmil ansab, susunan Syekh Husain bin Haidar al-Hashimi. Seperti apa? La yajuju bihalin ayaskutu ala munkar ilmi. Tapi kita tidak boleh diam di dalam hal nasab. Hal nasab apa? Ya misalkan ada orang mengaku-ngaku bernasab kepada siapapun misalkan. Terus kita tahu itu bukan nasabnya, kita nggak boleh diam. Kenapa? Li'anna sukuta wa alal kadhibi bin nasab. Li'anna sukuta kal ikrar. Jadi kita diamnya itu seperti mengakui. Setelah tahu kita bahwa Habib Ba'alwi bukan turunan Nabi, kita diam saja, tidak memberitahu kepada orang, justru kita bungkam. Malah kita melarang orang jangan berbicara. Li'anna sukuta kal ikrar, kita diamnya itu kita mengakui bahwa Habib Ba'alwi turunan Nabi. Na'udzubillah. Bagaimana kalau kita bersikap seperti itu? Maka yakunu ahadal kadzibin. Jadi kita termasuk golongan mereka. Kita termasuk golongan mereka. Golongan yang mengaku-ngaku cucu Nabi justru. Na'udzubillah. Bagaimana kalau kita seperti itu? Maka watalhaqu la'natullah wa rasuluh, maka kita dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hadza in sakata, ini kalau kita hanya diam. Makanya sering banyak ke al-fakir yang bilang, udahlah jangan ngomong-ngomong nasab, nggak penting. Nggak penting bagaimana? Konsekuensi adalah laknat Allah dan Rasul, itu dikatakan tidak penting. Na'udzubillah. Kita harus berbicara tegas di dalam hal nasab. Bahwa Habib Ba'alwi adalah bukan cucu Nabi, Habib Ba'alwi adalah bukan dzurriyyah Nabi, bukan. Tapi tidak boleh kita membenci, tidak boleh kita menjauh, tidak boleh kita menjelek-jelekan, menghina, tidak boleh. Cuman satu aja, berbaik kita itu adalah ajaran Islam. Bersatu itu pun sama. Bersahabat seperti itu juga. Hanya satu, jangan menganggap dia cucu Nabi, itu saja. Dan Habib pun, ayo kita berjalan bersama kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Udah berhenti, jangan ngaku cucu Nabi saja. Karena Anda bukan cucu Nabi. Apalagi untuk mendoktrin orang, untuk mempercayakan orang bahwa dia cucu Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Apakah tidak takut kepada ancaman Allah yang dikatakan, yang disabdakan oleh Nabi? Man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku nasab, mengaku keturunan, memang bukan keturunannya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka itu adalah tempatnya neraka. Na'udzubillah. Udah, kita hidup hanya sebentar. Kita nanti akan mati. Kita nanti akan ketemu dengan Rasulullah. Nanti kita akan ketemu dengan Allah. Udah, akui saja. Kenapa? Kalau kita memang bukan cucu Nabi, ya udah. Kita harus berterima kasih kepada para peneliti. Karena bukan hanya Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani saja. Ada di situ Adratil Kiram Kiai Alawi Al-Bantani. Ada di situ Kiai Nur Ihya. Ada di situ Gus Jajuli. Ada di situ banyaklah. Banyak ulama-ulama, para rasihin yang meneliti, yang membaca berbagai macam kitab. Bahkan ada juga ahli genetik, dan ada juga ahli biologi, ahli sejarah. Semua mereka, beliau menyatakan, beliau menemukan bahwa klan Ba'alwi bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi, bukan. Udah, kenapa? Sekali lagi Al-Fakir katakan, Habib jangan merasa cucu Nabi. Jangan mendoktrin orang untuk mempercayai dia itu ada turunan Nabi. Kita pun udah sadar. Kenapa sih kita
wangkelang amat kita punya otak gitu kan. Apalagi yang bertitel buyang, bertitel kiai, yang bertitel santri, alim, ulama, membela-bela Habib, bahwa Habib turun Nabi, naudzubillah. Jadi kalau memang kita cinta kepada Habib, jangan seperti itu. Kita luruskan mereka, kita beritahu mereka ini kitabnya, kita beri penjelasan supaya mereka selamat daripada siksa neraka. Kalau kita membela-bela yang tidak benar, justru kita mencelakakan Habib untuk masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Cintai Habib, sayangi Habib dengan apa? Ya kita bersatu tetap bersatu, menyatu tetap menyatu, dan kita beri penjelasan mereka dengan kitabnya, dengan data fakta, supaya mereka sadar. Kalau mereka sadar, ya kita berarti menyelamatkan Habib daripada siksa neraka. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya tapi ya Al-Fakir ya gimana ya. Jadi memang sudah lama sini ya. Jadi udah masyarakat ya udah bener-bener mendarah daging. Dari abad 9 kan. Ya kalau tidak salah ya hampir 550 tahun juga umat Islam percaya, meyakini bahwa Habib itu turun Nabi. Jadi pantas kalau orang-orang masih banyak yang kekeh-petekeh membela-bela, mengaku-ngaku bahwa Habib itu turunan Nabi. Bahkan ada yang mengaku buya kalau membatalkan nasab Habib Ali itu adalah orang itu adalah masuk neraka. Subhanallah, subhanallah. Ayo kita kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Ayo kita kembali kepada keterangan, karena di dalam Islam itu adalah berdasarkan dalil. Ayo kita kembali kepada dalil-dalil. Ayo kita sadar, ayo kita bertobat kepada Allah. Al-Fakir sarankan kepada Habib, kepada orang pendukung Habib, kepada para muhibin, ayo bertobat. Bertobat kepada Allah. Ayo, Habib bukan cucu Nabi. Ayo, tapi tetap saudara kita, tetap sahabat kita, dan tetap kita harus mencintai mereka. Tuh, jadi apa? Jadi artinya, intinya kita ayo jangan ada saling benci-membenci ya. Sekarang kan memang sudah tidak terkontrolnya ya. Jadi yang pro Habib, wah, menyalah-nyalahkan kiai-kiai kita. Bahkan ada yang ke Al-Fakir dibilang begini. Ada satu orang tua ya. Ya, maksudnya orang tua ini bukan ulama, bukan Habib, jadi orang biasa, tapi ya termasuk ya sepuh kampung juga gitu ya. Ya Al-Fakir hormat kepada beliau gitu kan. Jadi dia itu mengatakan seperti ini. Menurut saya Imad itu bukan ulama, makanya saya benci kepada Imad. Tuh, kan gini. Jadi kita umat Islam banyak yang perkumpulan yang mengatasnamakan pembela ulama dan habaib. Banyak gitu kan. Tuh, makanya mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, wah, masa saya harus membela Imad? Imad itu bukan ulama. Naudzubillah, ini orang yang begitu cintanya kepada Habib Alwi sampai seperti itu. Dia tidak mencari dalil, tidak. Jadi dia berdasarkan keyakinan dia yang dapat dari orang-orang atau dari orang tuanya, jadi turun-temurun seperti itu. Naudzubillah. Ini orang-orang yang seperti itu ya saya himbau, ayolah kita bertobat kepada Allah. Ini kitabnya silahkan kalau memang bisa baca kitab. Ada kitab Ar-Rasail, ada kitab Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Fahri, ada kitab Al-Mazdi, ada kitab Al-Musallam, ya berbagai macam. Ada kitab Syajaratul Mubarakah, ya kalau kita memang bisa baca kitab sendiri. Kalau memang tidak bisa baca kitab, ada susunan-susunan para ulama-ulama kita yang berbahasa Indonesia, bisa kita juga baca dan beli. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai kita salah meyakini ya, salah mencintai. Ini ada orang yang berkata begini, wah,
Saya lebih baik saya salah mencintai daripada salah membenci. Ya ini juga kayak benar tapi salah. Salah mencintai juga tidak baik. Salah membenci juga tidak baik. Harus apa? Ya harus kita berdasarkan dalil lah. Coba, misalkan lebih baik saya salah mencintai. Masa salah mencintai baik? Misalkan kita mencintai istri orang. Apa baik kita mencintai istri orang? Istri orang kita dibawa selingkuh. Naudzubillah. Jadi yang namanya salah itu ya tetap nggak baik. Walaupun kita mencintai, tapi yang dicintai itu adalah istri orang, ya nggak boleh. Seperti kita salah mencintai misalkan, seperti Habib, ya nggak boleh juga. Jadi kita harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dalil, karena kita beragama Islam seperti itu. Tuh, tapi walaupun bagaimana, jangan sampai kita ada kebencian. Dari pihak peneliti, bahwa Habib bukan cucu Nabi. Jangan benci, jangan menghina kepada Habib. Habib pun, apalagi Habib yang diberi ilmu, yang diberi ya apa namanya pencerahan, diberi arahan, diberi petunjuk, diberi ilmu. Ya apalagi jangan membenci. Jangan sampai seperti yang sudah terjadi seperti sekarang ya. Udahlah yang terjadi biarlah berlalu, tapi kita dari mulai sekarang ayo kita bersatu, kita menyatu, kita melangkah bersama untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan puasa ini, ayo yang sering cekcok dengan Habib ayo menyatu, saling memaafkan. Ya, kita di hadapan Allah nanti akan disidang kita. Malu kita nanti. Udah sebelum kita berhadapan dengan Allah, sebelum kita masuk ke alam akhirat, ayo di dunia ini kita bersihkan, kita perbaiki kehidupan kita, kebersamaan kita, kesatuan kita, kebersatuan kita. Hilangkan kebencian, hilangkan permusuhan. Ayo sekali lagi bersatu, bersatu, bersatu. Dengan adanya bersatu kita kuat, dengan adanya kuat akan kita menang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, jadi ini bulan puasa. Bulan puasa seperti itu. Jadi di dalam puasa ini ada Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang diceritakan oleh para sahabat ya. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri. Jadi ada di bulan puasa ini adalah istilah zakat fitrah. Ini zakat fitrah ini wajib. Zakat fitrah ini wajib. Harus kita laksanakan. Ya seandainya kita mampu. Misalkan mampu apa? Yang dinamakan orang mampu itu makan untuk pagi, untuk sore ada. Itu disebutnya mampu. Disebut orang mampu. Jadi, tapi kalau memang kita benar-benar tidak mampu, wah kita untuk makan sekarang nggak ada, untuk makan sore nggak ada, wah kita benar-benar nggak mampu. Yaitu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Jadi wajib itu bagi orang yang mampu. Tapi menurut Al-Fakir ya kayaknya di masa sekarang ya bisa dikatakan 70% mampu lah. 70% mampu. 70% mampu. Tuh, jadi kapan waktunya ini zakat fitrah? Zakat fitrah ini waktunya adalah dari mulai awal Ramadan. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi ini hukumnya juga, kekuatannya ada 5 juga ya. Ada fardu, ada sunnah, ada jaiz, ada makruh ya, ada haram seperti itu. Jadi pas begitu kita masuk bulan Ramadan, ya kita wenang, boleh untuk kita zakat fitrah. Terus misalkan setelah apa? Malam takbir ya, malam takbir. Wajib tuh kita cepat melaksanakan seperti itu. Pas misalkan ini mau sholat id ya, mau sholat lebaran pagi-pagi berarti ya, itu abdolnya zakat fitrah. Makruh itu pas kita setelah sholat baru kita mengeluarkan zakat, makruh. Haram ya. Istilahnya haram itu maksudnya apa? Bukan haram durhaka maksudnya. Maksudnya kalau kita apa?
sudah beres lebaran mau zakat fitrah seperti itu. Nggak boleh. Nah, itu masuk sedekah biasa. Karena zakat fitrah itu adalah man addaha qabla sholat fahya zakatun makbulah. Jadi kalau dikeluarkan sebelum sholat id ya, itu adalah zakat fitrah murni. Tapi waman addaha ba'da sholat fahya sodakotun minat sodakot. Tapi kalau misalkan dilaksanakannya setelah sholat ya, setelah sholat id maksudnya, itu adalah masuknya bukan zakat fitrah, tapi masuknya adalah sedekah biasa. Seperti itu. Berarti tidak melaksanakan zakat fitrah, itu hanya melaksanakan sedekah. Seperti itu. Tuh. Cara melaksanakannya kepada siapa? Zakat fitrah itu diberikan atau dikasihkan, itu innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya. Jadi kepada fakir dan miskin. Siapa yang dinamakan fakir itu? Yang dinamakan fakir itu adalah orang yang benar-benar usaha tidak punya, harta pun tidak punya. Itu orang fakir. Kita kerja enggak, usaha enggak, dan harta pun tidak ada. Sama sekali lah orang yang tidak punya apa-apa lah. Itu termasuk orang fakir. Itulah yang nomor satu kita berikan kepada mereka. Terus kedua orang miskin. Orang miskin ini punya usaha, punya kerjaan, tapi tidak mencukupi. Nah, itu juga boleh menerima zakat fitrah, tapi fakir dulu. Ada yang ketiga, amil. Amil itu adalah yang mengatur zakat, yang mengumpulkan zakat lah, yang membagikan maksudnya, yang mengatur, itu pun dapat. Tapi yang lain-lainnya ya seperti Gorim, seperti apa, Ibnu Sabil, berbagai macam ya, kalau sekarang kayaknya agak sulit untuk dilaksanakan ya, karena misalkan orang yang bepergian jauh ya kadang-kadang orang yang bepergian jauh ya, kadang-kadang zaman sekarang kan bawa ATM, jadi uangnya banyak gitu kan. Jadi yang jelas ya, tapi kalau yang ada ya silakan saja gitu kan. Orang yang berhutang banyak karena untuk membela Allah, membela agama Allah, membela kebenaran, bikin masjid, bikin madrasah, sehingga habis hartanya, sehingga dia jatuh miskin. Ya, kayaknya sekarang susah dicari orang seperti itu. Yang jelas sekarang paling itu aja, yang banyak itu, yang umum 3 itu. Apa? Ya fakir, miskin, terus yang mengatur zakat itu. Tuh, terus cara kita mengeluarkan zakat pun, walaupun misalkan nih, kita cari yang dekat dengan kita dulu. Dekat dengan kita lah, mana yang fakir ini dekat kita dulu. Jangan istilahnya yang fakir, yang miskin dekat kita ada, malah kita di luar yang jauh dari kita, itu kurang afdol, kurang baik. Jadi sebaiknya kita pakai aturan lah seperti itu. Seperti itu. Tuh. Tadi zakat fitrah ini jangan kita jangan kita anggap gampang. Jangan kita anggap gampang. Jadi karena ini hukumnya wajib. Tuh, terus kalau kita berpuasa terus kita zakat fitrah, maka bersihlah jiwa raga kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi zakat ini kan ada zakat mal, ada zakat jiwa. Kalau zakat mal ya zakat biasa, seperti kita punya padi, hasilnya sekian ton, zakatnya sekian. Kita punya uang misalkan sekian puluh juta, zakatnya sekian, itu zakat mal. Jadi membersihkan harta kita. Karena harta yang tidak kita zakatin itu menjadi harta haram. Naudzubillah. Jadi dimakan oleh kita makan barang haram. Karena kalau istilah makanan itu, makanan kena najis,
ya semua jadi najis seperti itu. Jadi kita punya harta, kita punya uang tidak dizakatkan oleh kita, jadi semua uang, semua harta kita menjadi kotor. Naudzubillah min dzalik. Wah, kita punya rasa, wah, saya banyak beras, saya banyak uang, saya banyak makanan, wah, mak dimakan sendiri, wah ini halal punya saya. Yang nggak dijakatin bagaimana? Jadi nggak bersih. Jadi harta, uang kita yang banyak, yang kita tidak keluarkan zakatnya, itu menjadi kotor. Jadi kita makan makanan yang kotor, walaupun itu kerja kita, punya kita. Jadi kita tetap untuk mensucikan, untuk membersihkan harta kita, uang kita, kepunyaan kita, maka keluarkan zakatnya, insya Allah. Supaya apa? Supaya badan yang dimasuki makanan, minuman, uang, dan sebagainya dipakai ibadah kepada Allah, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini, kalau kita sholat, kita berlaku kebaikan apapun itu, tapi makanan kita adalah daripada barang haram, barang kotor, maka amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada keterangannya, silahkan dilihat di dalam kitab Al-Minah Husaniyah, karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Jadi orang yang beribadah tapi makanannya adalah makanan daripada haram, makanan kotor, maka tidak ada ubahnya seperti apa? Seperti menyelenglemi ya, menyelenglemi kalau itu bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia mengerami ya. Jadi seperti satu ekor ayam mengerami telur bosok gitu. Jadi seperti mengerami telur bosok. Jadi daripada menjadi anak netas, ya paling jadi pecah. Ya, seperti itu. Kita beribadah, apapun kita lakukan amal peribadahan kita, tapi makanan yang masuk ke tubuh kita, makanan haram, itu sama saja kita seperti ayam menyerami telur bosok. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu makanan, minuman, pakaian harus kita benar-benar seleksi. Makanan ini haram, minuman ini haram, halal. Pakaian juga seperti itu. Karena pakaian yang kita pakai, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, kalau itu dari haram, itu dipakai ibadah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi beruntunglah, sukseslah orang yang berzakat, berzikir kepada Allah, pas-sholat dan sholat. Itulah orang yang beruntung. Tuh, jadi sekali lagi penting sekali mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang harus kita zakati? Yaitu adalah satu, diri kita sendiri, istri kita, dan anak-anak kita, pembantu kita. Tuh, jadi kalau kita punya pembantu nih, ini harus kita zakat fitrahi. Harus kita zakat fitrahi. Kita punya pabrik atau kita punya warung atau kita punya toko, kan kita punya tuh pelayan-pelayan. Ya, beri kita mereka untuk zakat fitrah, kita zakati fitrahi. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, misalkan kita orang nggak punya, misalkan nggak kaya, nggak punya perusahaan, nggak punya apa ya, minimal kita punya istri, punya anak, fitrahi oleh kita, anak kita. Siapa yang terdahulu untuk kita fitrahi? Diri kita sendiri. Pertama diri kita dulu, langsung istri kita, anak kita, pembantu kita. Tuh, seperti jangan gini, wah kita fitrahi, misalkan istri kita dulu, anak kita dulu, malah kita di belakangi, nggak boleh gitu. Jadi pertama diri kita dulu, harus tersusun langsung istri kita, langsung anak kita. Sampai kapan?
anak kita, istri kita fitrahi disampai mereka mampu. Wah, misalkan nih kita punya istri kaya raya, misalkan kita punya istri kaya raya, kita nggak wajib kita mitrahi istri kita kalau istri kita kaya raya. Atau misalkan kita punya anak, tapi anak kita sudah bisa cari uang. Anak kita sudah kerja, anak kita sudah usaha, bisa cari uang. Kita udah tidak wajib lagi menzakat fitrahi anak-anak kita yang sudah mampu, yang sudah bisa, yang sudah usaha seperti itu. Jadi berarti kita tinggal mitrahi diri kita. Bagaimana istri yang kaya raya? Wajib enggak untuk memfitrahi suaminya? Ya enggak bisa, enggak wajib maksudnya. Karena istri itu tanggung jawab suami. Jadi walaupun dia orang kaya istri, suaminya misalkan orang biasa, tetap istri tidak wajib untuk memfitrahi suami karena dia sendiri adalah tanggung jawab suaminya seperti itu. Jadi ini peraturan tata cara untuk zakat fitrah seperti itu. Jadi tujuannya apa fitrah ini? Tujuannya adalah jangan sampai di hari lebaran, jangan sampai di hari raya ada orang yang menderita tidak makan. Seperti itu. Jadi makanya kalau di Banten ya, alhamdulillah ya, orang-orang kaya itu pas mau lebaran itu membagi-bagi baju untuk masyarakat. Oh, yang kira-kira nggak kebeli baju nih, itu orang kaya itu udah mendata itu. Ke kampung ini yang kira-kira perlu disumbang, perlu dikasih baju, itu ditulis satu. Maka pas mau lebaran 3 hari itu ada pembagian baju-baju gitu untuk luar biasa. Ini Al-Fakir sangat menginginkan, sangat menganjurkan ya kepada saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada yang kaya raya itu, ya cobalah seperti itu. Jadi kalau di Banten sudah biasa ya, sudah biasa. Jadi kalau orang yang kaya itu begitu. Jadi 3 hari lagi lebaran itu membagikan pakaian itu kepada orang-orang yang memang tidak mampu mungkin untuk membeli pakaian gitu. Jadi beliau belikan pakaian gitu. Ini kalau aktivitas seperti ini bisa dilakukan oleh dimanapun tempat ya, itulah Islam benar-benar terwujud dengan nyata seperti itu. Karena tujuan Islam yang paling utama adalah mencerdaskan umat, mensejahterakan umat, mendamaikan umat. Subhanallah. Makanya kalau kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, terus praktek-praktek tentang ibadah, apa? Pada intinya adalah mendidik untuk umat Islam manusia, untuk manusia umumnya, untuk saling pengertian, untuk saling perhatian, untuk saling memuliakan, untuk saling menolong, untuk saling membantu, untuk bersatu menyatu dalam kebaikan. Itulah yang Al-Fakir katakan ini. Al-Fakir sekali lagi, ini hanyalah tanda Al-Fakir untuk rasa cinta, rasa sayang kepada semua, terutama sahabat-sahabat Al-Fakir yang sebangsa dengan Al-Fakir. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi bermanfaat, terkhusus untuk Al-Fakir sendiri, umumnya untuk kita semua. Dan Al-Fakir tidak luput untuk minta maaf kalau ada salah, hilaf dan keliru. Itu namanya manusia. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Di dalam hal berkata ada keliru, ada salah, itulah Al-Fakir. Apalagi ada yang tersinggung daripada kata-kata Al-Fakir mohon maaf. Tidak ada tujuan Al-Fakir ke situ. Itu adalah hanya kurang kepiawaian Al-Fakir dalam menyusun kata-kata. Sekali lagi, oleh karena itu Al-Fakir mohon maaf. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.